Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari mengenai huruf muqatta'ah, huruf-huruf potong yang ada pada awal surat. Perhatikan buku Tajwid Offline dimulai dari halaman 53. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Jadi sahabat Al-Quran, agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami, dari Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline. Insya Allah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan. Akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Coba diperhatikan, huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf potong yang berada pada fawatihus suwar, pada pembuka-pembuka surat. Ayat ini dari segi arti ada, tapi kemampuan kita terbatas untuk mengetahuinya. Jadi ayat ini adalah ayat mutasyabihat, hanya Allah yang tahu. Kita hanya disuruh membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Perhatikan bentuk pola dari huruf muqatta'ah. Pola yang pertama ada yang terdiri dari satu huruf. Jadi cara baca huruf muqatta'ah ini harus diurai kepada bentuk asli. Kalau bentuk dalam Quran seperti ini, kalau kita baca, dia ada 3 huruf, shad, alif dan dal, qaf, alif dan fa. Begitu juga dengan huruf nun. Panjangnya adalah 6 harokat atau 6 ketukan. Ini ada tulisan Latin untuk mempermudah kita dalam membaca. Shad. Ketukan ketujuh ada pantulan. Qaf. Nun. Perhatikan pola yang kedua terdiri dari 2 huruf. Perhatikan, biasanya yang 2 huruf ini sudah ada nanti yang pakai fathah berdiri. Ini adalah mad tabi harfi yang kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. 2 ketukan saja. Tapi kalau pakai bendera itu adalah yang dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Diurai seperti ini juga. Toha, Yasin, Tosin, Hamim. Kemudian ada yang terdiri dari 3 huruf. Perhatikan di sini ada alif. Alif tidak pakai fathah berdiri, tidak ada bendera. Berarti dia dibaca pendek saja, 1 ketukan saja. Kemudian di sini ada huruf yang sudah ada tasydid. Maka sebelum kita membaca huruf yang bertasydid, karena ada huruf lam, perhatikan kalau kita urai, lam, alif dan mim. Kalau mim, ya sukun dan mim sukun. Di sini ada dengungan, ada namanya idgham mimi. Jadi ada dengungan dulu baru dibaca huruf mim. Dengungannya 2 ketukan. Alif lam ra. Alif lam mim. Berikutnya di sini ada lagi huruf yang kita urai. Di sini ada dengungan ikhfanya. Kalau ain 3 huruf, ain, ya sukun, nun sukun. Kalau sin 3 huruf, sin, ya sukun dan nun. Qaf juga 3, qaf, alif dan fa. Antara huruf ini, ain dan sin, ujungnya saling bertemu. Maka ada di sini nun bertemu sin, ikhfah gigi. Dengungan dulu sama samar. Nun berjumpa qaf juga ada sama samar. Berarti ain yang kita panjangkan itu ain, boleh 4, boleh 6. Kita pakai 6 saja biar serasi. Ai, setelah baca ai, kemudian ikhfa, ada dengungan dan samar. Kemudian si yang kita panjangkan, kemudian ada lagi ikhfa, baru ko ditutup pada ketukan ketujuh dengan vokal F. Coba kita baca. Ai
sin qaf. Di sini ada juga terjadi lagi idgham, ada dengungan. Ta sin mim. Di sini kami lupa menambahkan angka 2, itu menunjukkan ada dengungan. Jadi dengungkan dulu baru dipanjangkan. Ini ada tulisan Latinnya. Sekarang bentuk yang keempat terdiri dari 4 huruf. Hurufnya sudah mulai banyak. Perhatikan kalau dia dengung, maka dengungkan dulu. Kenapa ada dengung? Huruf yang lam ini ada mim di belakangnya berjumpa dengan awal huruf mim, idgham mimi. Maka didengungkan dulu. Yang ini juga alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Sekarang pembahasan yang terakhir yang terdiri dari 5 huruf. Perhatikan, nanti kalau huruf ain ini sama dengan sebelumnya, kalau kita olah di belakangnya ada nun, huruf sad ada dal sukun di belakangnya. Nun sukun berjumpa dengan awal huruf sad ada ikhfa. Jadi dengungkan dulu 2 kitukan. Kaf ha ya ain sad. Jadi sahabat Quran, untuk latihan di rumah sebelum kita praktek dalam Quran, jadi kita boleh baca dipotong-potong dulu. Kaf, ambil nafasnya. Ha ya ain sad. Jadi latihan ini akan mempermudah kita nantinya untuk membaca dalam satu tarikan nafas. Jadi usahakan nanti ketika baca Quran dalam satu tarikan nafas, latihannya boleh kita potong-potong dulu untuk kita bisa memahami durasi panjang dan dengungnya. Jadi sahabat Quran, itulah bentuk huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran. Yang terpanjang itu terdiri dari 5 huruf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.